Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Syedza Zaira. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait aspek lingkungan dan teknologi pada PT Indofood. Yang pertama, terdapat profil perusahaan PT Indofood. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari tahun 1994, perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini, perusahaan ini memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. PT Indofood Sukses Makmur cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari Noodle Division. PT Indofood Sukses Makmur memiliki areal kantor dan pabrik seluas 61.640 meter persegi. Cabang Bandung daerah cakupan pemasaran di Kabupaten Kota Bandung, Cimahi, Cikampek, Purwakarta, Subang, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Cianjur, Indramayu, dan Sumedang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi. Yang pertama, terdapat produk konsumen bermerek atau CBP. Kegiatan usahanya dilaksanakan oleh PT Indofood Sukses Makmur yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 7 Oktober pada tahun 2010. Selanjutnya ada Bogasari. Bogasari ini memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta. Kegiatan usaha grup ini didukung oleh unit perkapalan dan kemasan. Selanjutnya ada agribisnis. Kegiatan operasional di bidang agribisnis ini dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada segmen lingkungan yang berpengaruh pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama ada segmen industri. Industri dilihat dari segi sektor kegiatan PT Indofood yang bergerak di bidang makanan dan minuman mempunyai banyak pesaing. Di antaranya ada Wings Food, Unilever, ABC Presiden, Nissin, dan TPS Food. Selanjutnya yaitu terdapat bahan baku. Di dalam PT Indofood akan memasok bahan baku dari vendor yang dilakukan pada tepat waktu. Jadi ketika bahan baku sampai maka akan langsung diseleksi dan diproses, serta setelah jadi maka akan langsung dikirim ke bagian produksi. Sumber bahan baku pembuatan produk makanan salah satunya didapatkan dari PT Group Bogasari, yaitu Bogasari yang dalam bentuk kemasan tepung. Selanjutnya ada tenaga kerja. PT Indofood mempunyai ribuan karyawan yang tersebar di berbagai daerah termasuk di kota Semarang dan Bandung. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Jadi keuangan PT Indofood ini sumber keuangannya didukung dari perusahaan lain yang bekerja sama seperti Nestle dari Swiss dan Asahi Group Holdings Southeast Asia dari Jepang. Selanjutnya ada lingkungan pasar. PT Indofood hingga tahun 2015 kemarin masih menguasai pangsa pasar di Indonesia untuk produk unggulannya yaitu mie instan dengan merek Indomie. Selain di Indonesia, produk Indofood juga telah merambah ke lebih dari 80 negara, baik berupa mie instan maupun produk lainnya seperti sambal dan saus. Kemudian selanjutnya terdapat teknologi dan inovasi produk. Keunggulan teknologi dan inovasi rasa yang digunakan oleh PT Indofood dalam mengolah makanan terutama mie instan telah diakui seluruh dunia dan telah dibuktikan dengan berbagai sertifikat ISO yang diperolehnya seperti yang pertama SNI ISO 9001 pada tahun 2008 tentang sistem manajemen mutu persyaratan. Yang kedua ada SNI ISO 17025 pada tahun 2008 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium, pengujian, dan laboratorium kalibrasi. Yang ketiga ada SNI ISO 14001 pada tahun 2005 tentang sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya yang keempat ada SNI ISO 19011 pada tahun 2005 tentang panduan audit sistem manajemen mutu dan lingkungan.
Dan yang terakhir ada ISO 22000 pada tahun 2005 tentang sistem manajemen keamanan pangan, persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan. Selanjutnya ada strategi adaptasi lingkungan PT Indofood sukses makmur. Menurut pendapat Lubis dan Husaini, corak lingkungan dan tindakan organisasi pada PT Indofood tergolong dalam lingkungan kacau atau turbulent fail, yang ditandai dengan kompleksitas yang tinggi dan perubahan yang drastis dan saling berkaitan. Lingkungan ini dapat memberikan akibat negatif terhadap organisasi, perubahan pada selera konsumen, atau kebijakan pemerintah yang membuat otoritas tertentu. Lingkungan kacau memberikan dampak negatif terhadap organisasi. Namun, pada kenyataannya, PT Indofood justru dapat terpacu sehingga terus melaju dengan inovasi rasa yang menghasilkan produktivitas tinggi bagi perusahaan. Saat ini, Indofood tetap menjadi market leader di pasar. Pada PT Indofood, produk-produk yang dihasilkan menyesuaikan dengan selera dan budaya makan konsumen dan juga mengikuti tren yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pada level marketing ini, strategi yang diterapkan antara lain yang pertama ada strategi produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood sukses makmur adalah beragam, baik dari rasa, ukuran, bentuk, dan harganya. Produknya pun juga didesain agar bisa dijual secara eceran kecil, misalnya saja mie instan dan saus saset yang dapat dibeli dalam satuan, tidak harus satu kardus. Selanjutnya ada strategi merek. Semua varian produk PT Indofood ini memiliki merek induk yang sama. Misalnya untuk varian mie instan, pasti mereka mengawalinya dengan kata Indofood, dan juga produk lain seperti sambal dan saus pasti diawali atau diikuti pula dengan kata Indofood. Selanjutnya ada strategi harga. Indomie ini sendiri memiliki harga yang sangat ekonomis, yaitu mulai dari 3.000 hingga 5.000 berbagai macam jenis dari Indomie ini sendiri. Selanjutnya ada strategi distribusi. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya ada strategi promosi. Indomie sendiri memiliki tagline yaitu Indomie Seleraku, sesuai dengan varian rasa yang disajikan khas kuliner Nusantara. Ya, Indomie juga sering diiklankan di TV. Mie instan itu tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang. Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Misi dari mie instan pada waktu itu cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan, dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk disantap. Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengepakkan sayap di berbagai belahan negara di dunia, mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi, dalam satu hari, total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang udah mencapai 32 juta bungkus per hari loh, atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini, biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan pati dalam tepung menjadi sebuah gel. Di proses ini juga lah mie keriting ini sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi karena suhu yang digunakan cukup tinggi, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, kalau kamu pernah dapetin mie instan yang isinya kurang atau lebih, maka mesin pemotong ini nih yang bertanggung jawab atas porsi mie instan yang kamu dapatkan. Belum lagi bila mie yang sudah terpotong tersebut keluar jalur, maka harus ditertibkan seperti ini nih. Dan lagi-lagi, tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Nah, kita masuk ke tahap penggorengan. Di sini, satu persatu mie tadi ditempatkan dalam wadah khusus, kemudian dimasukkan dalam mesin penggoreng. Biasanya, proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggorengan. Proses menggoreng ini dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan kandungan air dalam adonan mie supaya bisa bertahan lama. Nah, bisa kita lihat nih, setelah digoreng, mie tadi berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang lebih keras dan kriuk-kriuk. Jika sudah digoreng, sekarang kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu proses pengemasan. Proses ini tuh masih dilakukan oleh mesin yang melakukan berbagai hal sekaligus. Mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberikan bungkus kemasan pada mie yang sudah lengkap tadi. Dan mie instan pun siap dipasarkan untuk mengenyangkan banyak orang.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.